Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i al-amilin wal awliya'i al-arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin ibnu Athaillah as-Sakandari wa usulihi wa furihi wa ali silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة آمة شيء لله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة khususan jamaah majlis ta'lim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah merengkuh ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
ngaji, Masjid Nur Mudrika bergilir ke musola Al-Fatah, Masjid Muqimuddin juga zikrul muqarrabin, Masjid Nurul Iman tempatnya rungkut harapan, membawa misi dakwah insya Allah istiqomah. Allahumma salli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa amiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat bertahan dalam taat, di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil niwasifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah, la yasutul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadli wal irfan. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin muhdar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin
Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini Allah menetapkan kita semuanya, menolong kita semuanya untuk bisa hadir di majelis ibadah, yaitu sholat fardu subuh. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah dan ibadah-ibadah nawafil, ibadah sunnah yang mengiringinya. Semoga ibadah kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kegiatan rutin pengajian subuh, semoga kita bisa tetap istiqomah untuk bisa ikut ngaji terus dan terus mengaji. Semoga kita tetap bisa istiqomah menjadi orang yang beriman dan beriman selama-lamanya. Semoga ketika kita kelak dipanggil Allah, ditetapkan menjadi golongan orang-orang yang meninggalkan dunia bi husnil khatimah. Amin Allahumma. Biliktisar langsung ngaji pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Sekarang materinya masuk nomor kajian 113. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Walakin idza arada ayywasilaka ilaihi ghatta wasfaka biwasfihi wa na'taka bina'tihi wa wassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Pelajaran kita kajian hikam pada pertemuan ini yaitu masuk materi nomor 113. Temanya atau pokok kajiannya bicara tentang orang yang ditarik Allah kepadanya, nyaininya Allah. Manusia yang dikehendaki oleh kehendak Allah, iradatullah. Dalam pengertian lain, manusia itu yaitu majbur, dalam kondisi yang terpaksa, mau tidak mau harus mau, gelem gak gelem kudu gelem lapo, kudu mau dengan kehendaknya Allah. Karena manusia itu sendiri tidak punya kuasa apa-apa. Apa yang kita jalani ini merupakan manifestasi perwujudan dari iradatullah, kehendaknya Allah. Makanya banyak-banyaklah kita untuk bersyukur kepada Allah ketika kita merasakan yaitu wujud dikehendaki Allah, menjadi orang yang taat kepada Allah. Orang bisa ikut pengajian subuh, kuliah subuh di masjid seperti ini dikehendaki oleh Allah untuk bisa ikut. Nyatanya juga ada yang tidak bisa ikut, selain karena dikuasai oleh nafsunya sendiri, yaitu tidak mendapatkan rahmat berupa hidayah dan taufik Allah, iradah wa qudratillah, sehingga ia tidak bisa kumpul seperti kita ini. Mudah-mudahan di lain waktu Allah menghendaki untuk bisa berjamaah seperti kita ini. Jadi intinya pokoknya melihat sesuatu itu harus positif. Kalau punya tetangga, punya teman, punya siapalah, kenalan yang sama-sama punya kesempatan seperti kita tapi kok tidak atau belum seperti kita ini, jangan diolok. Sebab mengolok itu menjustifikasi, ya diajak dan didoakan. Karena manusia itu memang punya titik lemah. Lah titik lemah ini harus
didorong menjadi kuat. Salah satu kelemahan manusia itu males. Males. Kaselun, malas. Makanya ada orang sebelum jam 4 itu sudah bangun. Tapi gak sembahyang. Ya cuma bangun tok nah. Jadi gak kabeh wong ku nek api subuh gak iso tangi. Akeh sing iso tangi. Tapi yang balik turu maneh. Ternyata ini kan berarti dia ini belum mendapatkan rahmat dari Allah. Mari kita ikuti kitab hikam dulu. Lau annaka la tasilu ilahi illa ba'da fana'i masawika wa wahwi da'awika lam tasiri ilahi abada. Jika engkau yakin bahwa engkau itu bisa sampai kepada Allah, pengertian bisa sampai kepada Allah itu artinya usul ilallah, hanya setelah lenyapnya semua keburukan dan hilang atau sirnanya semua hasratmu, maka engkau selamanya tidak akan bisa sampai kepada Allah. Sampai kalimat ini kita harus merenung, tafakkur. Pengarang kitab hikam ini memberikan nasihat kepada kita. Jika engkau ini kula panjenengan kabeh niki lho. Nggih nuwun sewu, hamba Allah punya keyakinan bahwa kita ini bisa wusul, dalam tanda petik itu dimaknai panjang niku, bisa menjalani perintahnya Allah. Contohnya kados ngeten niki, iso mengendalikan nafsu syahwat yang namanya tidur, terus tangi bangun, terus budal nang masjid melok jamaah subuh, terus ngikuti pengajian dengan asumsi anggapan bahwa yang demikian ini bisa terjadi setelah lenyapnya semua keburukanmu dan sirnanya atau hilangnya semua hasratmu. Maka katanya kita hikam, selamanya engkau tidak akan bisa wusul kepada Allah, selamanya engkau tidak akan bisa taat kepada Allah, selamanya engkau tidak akan bisa menyembah Allah. Jadi kalimat ngeten iki angel. Jadi enten unen-unen namanya falsafah. Falsafah itu kan bisa resapan dari yaitu akal dan budi. Bisa merupakan hasil tafakkur. Bisa merupakan bagian dari produk budaya. Tetapi punya yaitu resapan nilai-nilai agama. Karena saya orang Jawa, saya sering menggunakan yaitu instrumen budaya Jawa. Neng wong Jawa iku enten unen-unen ngene. Dadi wong napa niku istilahé? Ojo dadi wong yaiku iso rumangsa tapi gak ngono, keliru. Ya napa? Rumangsa iso, ojo dadi wong rumangsa iso tapi iso rumangsa. Iso rumangsa ambek rumangsa iso gak padha. Nek wong ku rumangsa iso sombong. Tapi nek iso rumangsa niku tiyang paham. Agama itu ditampilkan bukan untuk kesombongan, tetapi untuk pemahaman. Kata tiang niku rumangsa iso, iku mburine ana kalimat namanya egois. Ya iso ngono kok gak iso. Wong aku ngono tambahane apa? Aku kok ana kok ini. Niki contoh. Jenenge ngaji kitab hikam ngene ya kaison aku. Ngaten niku rumangsa iso. Tapi nek iso rumangsa. Iya ya samono sakmene lawase awake iki durung paham
ambek ajaran agama Islam. Setelah ngaji tasawuf kitab Al-Hikam malah dadi paham. Iki jenenge iso rumangsa. Dalam konteks ini dikatakan, jika engkau hai salik, orang yang sedang meniti jalan menuju Allah, orang yang sedang taat menjalani perintah Allah, orang juga yang taat meninggalkan larangan Allah, bahwa engkau itu bisa dan mampu untuk bisa sampai kepada Allah hanya setelah punya asumsi anggapan lenyapnya semua keburukanmu, merasa lenyapnya semua keburukanmu. Niki alasan yang dibuat-buat. Aku mending nek wis pensiun aku melok ngaji rutin nang masjid apa iki? Mugi ngeten niki nuwun saya ada perasaan bahwa nek wis mari nyambet gawe niki wis pasca kerja namanya pensiun. Ada anggapan urip iki luwe longgar, luwe lodang, luwe dangan sehingga bisa bagi waktu gak koyok waktu masih enten ndak ngeten iki? Termasuk sampean mboten? Enak ngono. Dadi wong jujur iku apik. Apik jujure, elek kelakuane. Nah ngeten iki ditimbang. Maka dadi wong elek tapi jujur, apik tapi gak jujur, milih sing di sampean. Ayo bingung. Wong elek tapi jujur, ambek apik tapi gak jujur, sampeyan milih ndi? Rupane iki padha gak pahami kabeh. Milih budi? Lho keliru. Nek kula milih jujur, gak milih elek. Lah apa kok elek dipilih? Ya milih jujur. Perkara jujur nemplek ning ndi gak masalah, sing penting jujur. Nah, anak wong punya anggapan, ayo bawa sih melok kajian rutin kitab hikam cek masjid tambah makmur. Iya aku kepingin mel aku iku. Waktuku sik durung sempat. Ono wong muni waktu durung sempat, sebenarnya yang membuat waktu itu Allah apa sampean? Ayo bunyi yo. Wis padha pensiunan kabeh kok. Ternyata sampean kaya iso ngatur waktu. Ndak donya ada dua kemungkinan, menungso rumangsa iso ngatur waktu utawa menungso gelem diatur waktu. Sing ana sing pundi sing kathah? Sing ana sing pundi sing kathah? Rumangsa iso ngatur waktu. Hingga ada namanya daftar yaitu kegiatan. Jam sak mini turu, jam sak ini tangi, jam diwetung ngoten. Ngeten rumangsa iso iki. Rumangsa iso. Dudu iso. Nah. Di hikam dikatakan, kalau asumsi anggapanmu itu dengan hilangnya keburukanmu serta sirnanya yaitu hasrat syahwatmu, maka kamu akan bisa wusul kepada Allah. Selamanya kamu tidak akan bisa. Katanya hikam. Nek ana tiyang niku meneh aku nek wis pensiun, waktu wis longgar aku tak melok kegiatan agama. Saklawase gak bakal iso melok. Kok iso? Sifatnya yang namanya manusia itu tidak pernah berhenti nafsunya. Sampeyan tingani. Ana ibu-ibu waktu ngaji terus gak aktif, takoni, "Lho kok samangke ndak aktif malih to, Bu?" Ya sepurane prasaku biyen ku nek anakku wis rumah tangga kabeh, pikiranku aku dadi dangan, tibake tambah gak dangan. Lah apa gak dangan? Lah ya apa? Biyen ngerambut mboke, saiki ngerambut enten mboten ngeten iki. Makane sampe ape muni apa? Tak arani pensiun wis dangan, esuk jamaah rutin, ape budal jamaah dititipi. Enten ngeten iki? Dadi sampean ape muni apa ya? Ya tibake tak arani aku nek wis pensiun niku iso melok pengajian-pengajian, tambah gak iso budal. Karena asumsinya keliru. Bahwa kalau kesibukan
kita merasa sudah selesai, saya bisa berbuat kebaikan. Sibuk niku mboten pernah selesai. Habis satu kesibukan, muncul kesibukan yang lain. Ono biyen niku sibuk ngeramut penggawean. Bah, wis mari pensiun, wis gak kerja, gak penggaweane sing diramut. Apa yo? Lho carane Allah menciptakan sibuk akeh. Waktu kerja suwehat, waktu pensiun kaget kowe gak lorong langsung. Ono kaget dhewe. Karena kaget malah gampang lorong karena imunitasnya turun. Biasanya nyekel duit gede terus tak ceritani kalau ini gak ada jamaah. Istilah pokoknya jamaah ngaji hikam ini kan wadah. Saya ini ngajar 7 masjid. 7 masjid 2 komunitas 9. Bikin pun enten masjid nilpun. Nah ditolong Pak Yai jenengan paring waktu setunggal kangge masjid kula, kangge kuliah subuh. Oh iya kula kepingin jamaah kula ngaji hikam. Lho mboten apa, sampean tolek wekdal. Lah nggih wonten minggu kepinten. Tak jawab, ke-6. Lho kan kene ke-6 kok. Tak itu nggih. Pertama mriki. Nggih. Kedua mriku Wiguna. Namine Mudrika, Mudrika. Ketiga Rukun Harapan. Keempat Wiguna. Wiguna niku ngajine mboten namung hikam, nyuwun kali ngaji yaitu Sunnah Rasul, namanya Riyadhus Shalihin. Maruno keempat mriku, kelima yaitu Rukun Harapan lagi. Lah rewen niku benten malih niku matur maghrib. Enten malih yaitu jam 10 malam. Enten malih patah macam-macam. Sing sae niku Pondok Chandra. Karena mencari minggu mboten dapat, akhirnya kula tuturi. Wong ngaji kok ngenteni minggu. Rupane pangeran diparani nek minggu tok. Soale niku Ustaz, nek minggu niku tiange kata, keliru maneh iki. Keliru dari sapa akeh. Wong kula nek budal masjid wonge katokan sepedaan mriko kok. Kok muni dari minggu akeh. Ada orang punya asumsi kalau hari Minggu ngumpul wong nak masjid gampang. Betul? Betul? Tidak. Yamur yamin kalau nak masjid ya yang pancet kalau sakmene ae. Niki lho manusia kalau punya anggapan bisa mengatur waktu itu miliknya Allah kok diatur. Yang bisa minta tolong Allah agar bisa mengisi waktu. Campur tangan Allah. Bon, dilanjut. Walakin idza arada yuwassilaka ilaihi ghatta wasfaka biwasfihi wa na'taka binatihi. Jika dia dia akan menutupi jika dia menghendakimu sampai bisa kepadanya, dia akan menutupi sifatmu dengan sifat dan watak, yaitu sifat ketuhanan. Maksudnya ngeten. Uang niku nek pancene dikehendaki oleh Allah, dikehendaki sing dikarep sapa iki? Allah. Berarti orang ini mendapatkan rahmat. Kita ini berharap urip iki dilimpahi rahmat. Wong kok dilimpahi rahmat iku nggih salah satu indikatornya, cirinya yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang membosankan menjadi menyenangkan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pokoknya Allah lah yang punya kemampuan untuk merubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Saya sudah bilang ngaji hikam itu merubah kebiasaan dari manja menjadi tidak manja. Uangku umumnya ngalem sih takoni ngantuk niku nggih niku sebaiknya diterusno turu apa tangi. Sampai niku nek misale ndok omah ngantuk, padahal iku rungono adzan subuh, niku ngantuke diterusno apa dilawan? Temen ah. Lho nek dilawan mestine masjid gak sakmene sing teko. Lho, ketika kita itu punya satu asumsi atau anggapan
bahwa diri kita itu akan bisa, yaitu memenuhi hasrat kita, selamanya tidak akan bisa memenuhi hasrat. Bisanya ya tadi itu, walakin idza arada yuwasilaka ilaihi aghaddan wasfaka biwasfi wa naqaka binaqdihi. Akan tetapi jika Allah menghendakimu bisa sampai kepadanya, kepada Allah, maka watakmu dengan wataknya, dia membuatmu bisa sampai kepada Allah dengan kebaikan yang diberikannya kepadamu. Wa wassolaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi, bukan dengan kebaikan yang kamu persembahkan kepadanya. Menungso niku biasae si enten sifat membanggakan prestasi. Dalam ranah ibadah kita itu jangan menjadikan yaitu amalia kita ini adalah prestasi. Nah, kadang kalau uang kan suka ungkit-ungkit amal. Nek aku gak mungkin masjid kita di. Itu ngerti. Pengajian ini promotori aku. Nek aku gak ono wong kene sing pengajian. Lah kalimat ini loh namanya menyandarkan kepada amal. Dalam kitab hikam pada pasal 1 selalu diingat-ingat terus. Kata kunci ini dari 250 yaitu serpian pasal-pasal hikam itu. Nek menurut kula lho kuncinya di pasal 1. Namanya iktimat. Bersandar. Karena hakikat itu tempatnya hati, berarti hatinya harus tepat menyandarkan. Menyandarkan apa? Menyandarkan harapan dan keinginan dan kenyataan. Kepada apa? Kepada siapa? Allah. Ya kunci ini. Selama harapan ini tidak bersandar kepada Allah, maka bukan kekuatan yang kita dapatkan, justru kelemahan yang kita peroleh. Iku mau anak tiang nuwun sewu wis tangi iki diterusno turu apa nerusno tangi durung karuan lho iki. Makanya tiang niku aku lu kepingin tangi subuh oleh jamaah, oleh Allah diberi namanya rahmat iso tangi banyak. Tapi mari ngono turu maneh. Makanya guyang-guyang ngene nek mari sembahyang subuh aja turu. Iku cirine wong gak duwe rezeki. Makanya apa? Langit ini gak kena diterima oleh terlek atau tekstual. Dalam kitab Ta'lim Ta'lim itu salah satu indikasi orang yang rezekinya seret itu mari sembahyang subuh turu maneh. Supaya gak turu melok pengajian. Lah melok pengajian kasih turu ae. Ya panjen potongan. Ngoten napa-napa. Melok ngaji turu ku si oleh. Oleh apa yo? Oleh apa yo? Hah? Ojo muni turu dilik ngono ta. Engko nek buyar oleh. Wis ta pokoke alhamdulillah. Kula ngaji niki sing manfaat sing pundi mboten sumerat. Saya ini kan ngisi ngaji hikam lagi di Pondok Chandra di Majelis Agung Takin, tasik dapat pasal 7. Niku pertama sekolah sindir. Soalnya waktu ngaji mari buyar gak kei sarapan. Kula harus boten napa-napa nggih, ngaji niku sing penting saged diraosaken. Sing penting saged diraosaken, ngaji subuh niku ya setengah ngantuk, wetenge ya sik rada. Kula niki nek nyindir ngoten tepat waktu. Ngoten niku wingi kan kula dinten Sabtu pertama dan Sabtu ketiga itu di masjid itu. Wis langsung kula nu kaget. Kula niku berangkat nang ngene kamar kecil kok ono ibu sibuk mempersiapkan tak lirik ae. Umah itu omonganku bulan yang lalu oleh Allah diijabah. Lah wingi langsung oleh mangan. Lah ngoten niku dikirane aku njaluk sarapan ngono ta. Aku lho sadurunge wis mangan aku. Tapi kula kepingin enak aja dipek dhewe. Wong sak masjid dijak enak bareng. Mlebu swarga kok ijen bonek lah. Mlebu swarga ya rombongan jamaah. Makanya jamaah pengajian, jamaah sholat, ya ono jamaah sarapan. Nah, ngaji ngantuk kok apa ya? Nah, bener Ahmad, oleh sarapan. Soalnya ilmu ini gak oleh turu kok nggih.
tapi gak apa-apa, wis turu wae. Tapi ya sak masjid aja turu kabeh. Jadi dia membuatmu bisa sampai kepadanya dengan kebaikannya Allah yang diberikan kepadamu, bukan kebaikanmu yang kamu persembahkan untuk Allah. Sampai kalimat ini kata hikam, rahmatnya Allah apabila ditimbang dengan ibadah kita itu tidak imbang. Terlalu banyak rahmatnya Allah, gak njaluk dikei. Makanya hikam itu mengajar kita jangan meragukan apa yang sudah diberikan, tetapi ragulah kepada apa yang belum dijaminkan. Ini apa ya? Sesuatu yang belum dijaminkan, artinya belum dipastikan, ini harus kita khawatir. Contohnya nasib kita nanti di akhirat. Gak ono sing jamin, masih kiai gak iso. Sampai melok aku meni do akhirat meni enak kabeh. Gak iso iki. Nafsi wa nafsi, betul? Tetapi ada sesuatu yang oleh Allah, yaitu sudah dijamin, jangan kau ragukan. Apa itu? Apa nih kasih kalau terang nih kok? Loh, keliru sampean. Yang sudah dijamin pasti diberi itu adalah sarana kebutuhan hidup. Apa itu? Rezeki. Yang tidak ada jaminan dari Allah, terus kita minta itu apa namanya? Hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hatiku setelah kau beri hidayah. Sing wis dikei ayo cuk dicabut maneh, apa maneh durung dikei. Sing wis melok ngaji niki lho ya Allah ampun sampai didadosaken bosen maneh. Apa maneh sing durung teko melok. Makanya ada kalian berbuat baik itu berat. Lebih berat mempertahankan yang sudah baik. Paham? Nggak majlis taklim gampang. Mempertahankan bisa tetap hidup majlis taklimnya itu berat. Makanya amal sehat dilandasi karena istiqomah fi taatillah, yaitu ajek di dalam menjalani ketaatan. Makanya pengajian paling dicintai Allah adalah pengajian rutin. Barang ini mesti beli ngaji rutin, mari subuh berarti rutin. Dan ini oleh Allah sudah dicintai. Kalau kita bisa mengikuti itu indikasi tanda amal ibadah kita sehat. Lawan katanya sehat, tidak sehat. Bahasa sekarang namanya terpapar. Terpapar apa? Mungkin ini wedi terpapar kabeh. Ada contoh. Kemarin saya ngisi di Pondok Chandra, takmirnya cerdas. Langsung ngaji kula sak menit dawa niku disimpulkan. Nah, kula remen ngeten niki. Akhirnya dikirim, Pak Yai, apabila ini di-share hasil kesimpulan ngaji pagi ini, apakah diperbolehkan? Tak waca kok apik. Salah satu kalimat itu singkat, enten HP kula tak ingat-ingat kok seneng kok. Di antaranya insyaallah kalimatnya berbunyi ngeten lho. Yaitu salah satu ketakutan kekhawatiran terhadap kesehatan jasmani apabila kita terindikasi terpapar yaitu COVID-19. Nah, kalimatnya ini seneng kok. Sekaligus pula kita punya rasa kekhawatiran apabila hati kita ini ada rasa keraguan dengan janji Allah. Jangan-jangan hati kita telah terpapar virus duduk COVID, virus ya virusnya kolbu, virusnya hati. Dan kita ini hidup bisa eksis bukan badan kok, hatinya. Badan itu diberangkatkan hati, makanya hati itu sensor. Ndak umai lo enak lo gue gurung as-sholatu khairum minan naum langsung budal kok. Sing ngongkon budal wis apa? Ya itu hidayah masuk lewat hati. Makanya barang ramutan lho donya ku gak padha.
ono ngeramut awak berlebih-lebihan, ono merawat pikiran gak terlalu berlebihan, apalagi merawat hati tambah tidak pernah disentuh sekali. Tangi turu weteng luwe kepin golek sarapan. Tangi turu hati gelisah gak mungkin tidak banyak kepingin golek pengajian. Coba tiambah nek tangi turu pereng weteng luwe atau gorokan kering ngoten golek apa? Golek apa? Golek apa? Ya nang dapur buka-buka apa ngono. Coba tangi turu kok atine kok galuh, golek apa? Golek apa? Kok cekel Quran langsung membaca Quran, sholat subuh jamaah. Loh, tidak setiap keinginan itu dituruti padahal kebaikan. Makanya ada khatirul qalbu, kerenteke hatiku kudu dipilah. Nek apik cepet dituruti, nek elek jangan dituruti. Itu cirinya orang yang bijak di dalam hidup. Lanjut. Dia membuatmu bisa sampai kepadanya dengan kebaikan yang diberikannya kepadamu, bukan dengan kebaikanmu yang kau persembahkan kepadanya. Jangan membuat satu terminologi atau ukuran atau istilah awak iki nek giat iku pasti tidak mesti juga. Giat ibadah pasti diterima Allah ya juga belum tentu, tetapi tetap giat urusan diterima ini berharaplah, bersandarlah kepada rahmat Allah. Aja padha karo ngene iki lho, ana kalimat ngene, kaya apa Quran diwaca nek gak ngerti artine. Selamanya nek sampeyan gak gelem belajar tarjim, gak iso ngerti artine Quran, selamanya ya gak maca. Ya waca nae ambek belajar iso ngerti artine. Katanya Imam Syafi'i, sempurna sambil berjalan. Menungso iku berjalannya waktu, berjalannya kesempurnaan hidup. Biyen dadi wong niku ilmune sik titik, wateke kaku. Barang ngajine wis akeh, wateke dadi lemes. Karena itu maka uangku nek sik gelem yaiku menerima nasihat dari orang lain, apalagi nasihat dari agama bersumber dari kitab suci Al-Quran, dari sunnah Rasulullah, hadis, dari fatwa-fatwa ulama, yakin saelek-elek wong si on apike. Betul? Tapi nek belas gak gelem, namanya belas itu berarti gak gelem ya. Tertutup khatamallahu ala qulub, gak qulubim tok, wala sam'ihim wala absarihim isawatu walahum adzabun. Entek lah. Jangan menunggu hingga habisnya waktu. Mengapa masih meragukan kemurahannya Allah? Sungguh engkau tidak perlu punya alasan belum mampu meninggalkan segala tabiat burukmu untuk menuju kepada Allah. Lakukanlah kebaikan demi kebaikan, meski keburukan masih membayang-bayangimu. Awak iki dadi wong durung apik, tapi belajar mulai gelem dadi apik. Perkara durung apik iki pelan-pelan akan terhilangkan dengan kebaikan yang kita lakukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghapus kejelekan yang pernah kamu lakukan. Cerita masa lalu itu hanya kenangan. Bicara masa depan itu adalah harapan. Yang paling penting adalah paham masa sekarang. Tak ulangi, cerita masa lalu itu adalah kenangan. Makanya enten lagu kenangan, cinta di masa barang lawas itu yo ngangeni yo gregetno. Lha ana tiyang niku. Nah nek si rumah tangga niku nek kepengin cintai rada awet, nek kudu mulai wis lebih, ingatlah saat-saat masih letih yang dikulak ngetes sih, dari tidak menjadi iya kemudian menjadi tidak lagi. Aku ambek awakmu ben gak kenal, barang kenal susu aku seneng kok tak nikah, suwe kon tambah sih kok tambah elek. Akhirnya dari sampai elek sih tak tinggal. Yo, karena itulah merawat sesuatu yang sudah baik itu lebih berat daripada menciptakan baik. Makanya disebut
Istiqomah niku mengalahkan karomah. Buktine niku. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Orang yang bisa ajek di dalam kebaikan itu mengalahkan kekeramatan, kemuliaan yang dibangga-banggakan. Melo ngaji subuh ngeten ae iso ajek rutin. Iso oleh sembarang kalir. Kula piyambak niki kan ngerambut ngaji macam-macam, enten pengajian, undangan, hajatan-hajatan ngoten nggih. Enten manih pengajian PHBI, Hari Besar Islam, enten pengajian rutin, tapi sing kula harapkan di depan Allah nanti yang ini. Semoga istiqomah kita ini mengantarkan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Makanya kalau bosan, kula niki nek wis apit waktune minggu pertama terus weling kali mau kesagra kula. Wis ngoten niku kalau sinau masih murung ngaji kalau gak sinau ta ya maca ku. Nggih enten referensi lain yang harus masuk. Biar ngaji itu tidak stagnan, tidak monoton, tidak wong umur gak pancet kok. Kula ningali jenengan perasa kula tambah tuwa. Niki bener niki ngomong iki. Kula ningali Pak Bambang biyen nggih mboten ngeten. Saiki yo ngeten iki yo. Pak Bambang ningali kula biyen nggih mboten ngeten. Karena itulah perubahan-perubahan itu harus selalu menuju kepada positif. Lanjut. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Kenapa? Sebab jika Allah sudah menghampirimu, tidaklah penting kebaikanmu atau keburukanmu. Yang ada hanya satu, kebaikannya akan masuk kepadamu. Kalimat sarangnya terbuat. Wis gak usah cerita biyen teman-teman, aku biyen ngene. Kelemben, roti-roti biyen. Biyen tahu aku biyen pejuang, lah biyen. Makanya veteran itu kenangan. Tapi harus dihargai, itu jasa, betul? Tapi negara bukan dibangun dengan kenangan. Lah malah tadi lagu nostalgia kan. Dibangun dengan kenyataan. Tapi jasa-jasa pejuang harus kita hargai. Orang yang tidak menghargai pahlawannya tidak paham sejarah bangsanya. Betul? Makanya kita ini sih banyak utang jasa kepada para pendiri negara. Lho ngene iki lho, ngeramut negara digeger. Nggih. Nggih. Rumangsa paling bener dhewe, rumangsa paling isok dhewe, akibatnya ngoten niku. Makanya ada kalimat padha-padha ngudai, gak ndelok HP ku yo gak ero, nek ndelok terus yo dadi budek. Lah sing apik ana apa? Sing apik ana apa? Ya dipilah. Makanya jenengan tangi turu niku kira-kira sing pertama kali sing digoleki apa? Tangi turu sing digoleki menek wis ketemu tuh dikapakno HP-ne. Kok sampeyan ku nek gak buka HP kok ada sesuatu yang hilang. Lah yo mesti kan yen lah ya aku tangi turu iki mangko males lapo kok males. Mesti aku wis ndongone Masjid Muqimudin kono aku. Datan aku goleki WA. Barangkali tadi malam aku wis turu, aku oleh. Ya padha karo kata barangkali kan sesuatu yang belum pasti. Betul enggak? Itu terlalu dibayang-bayangkan terus. Sementara sifat dan tabiatmu akan ditutupi dengan sifat kesempurnaan Allah dan karunia-Nya. Makanya kata yang biyen nang wambeng nakal. Lho, wis kadung oleh jenenge sifate Allah masuk. Sing kula critane kula waridatul ilahiyah. Dadi cahaya Allah masuk ke hati manusia. Wis gak usah muni biyen iki gak tau nama masjid, iku gak masalah. Sing penting saya. Daripada ngene, lho, sampean niku wong kok sagra. Yo iya aku ben sok bani masjid, tapi biyen. Kayak apa cerita yang ini kayak apa? Aku ku soge tapi biyen. Malah gak iso lapo-lapo cerita to. Gak perlu cerita soge biyen. Saiki duwe apa amalno, betul gak ya?
ngenteni pian makane barang kegodo kenangan niku cuma sekedar hiburan. Hiburan niku hanya menghilangkan sesaat. Maka kula niku nggak ada konco, dheweke iku ngakoni sing iso ngilangno susah menungso iku duwe katanya. Lho temenan iki. Bojone nakal, kecantol kawat. Kecantol wong wedok liya, susah sing wedok. Tapi dheweke dicekeli bojone ATM. Jenenge rekening duit ndok bank dikuras nang sing wedok. Soale nuruti ati lara. Yen padha susahe nyambet gawe dikotong bareng-bareng barang wis enak kakean. Kakean pola kakean. Akhire napa? Budal nang gone TP wis tunjungan plaza. Gowo dhuwit akeh dientek-entekno. Nuruti apa? Mangkel duwe entek mulai pertanyaane mangkele ilang apa gak? Ya gak ilang, wong bojone sik kecantol terus. Jadi menungso punya anggapan bahwa makhluk bisa menghilangkan kesulitannya makhluk, nonsen. Karena itu kalau kita ketika dapat masalah kok bukan beralih kepada sifat-sifat kesempurnaannya Allah, maka kita akan tertipu selama-lamanya. Budek sumpek lho kok duduk Gusti Allah sing dideki. Ya napa sih Ustaz praktek ngideki Allah ku ya napa sih? Ana pengajian meloo. Masjid ana azan mengundang jamaah teko. Ada masalah di masyarakat, kamu punya kesempatan bisa bantu loh. Dadi uang iku ojo ngaleman, ojo rewelan, ojo gondokan. Niku dieling-eling. Ngaleman, rewelan, gondokan. Uang nek nglakoni telu iku sing paling enak situ. Cepet lho. Dari Pak Ahmad cepet mati yo. Makane nuwun sewu nggih. Karena itulah gak dadi wong gak ngaleman. Orang itu kalau ngalem itu dewasanya lambat, terlalu minta dimanjakan. Dalam ngaji tasawuf ada istilah robala kebiasaan, dari yang senangnya minta dilayani berobala mau melayani. Ngoten lho. Pengajian ini jangan jaga mengandalkan takmirnya saja. Takmirnya juga ada banyak, yaitu keterbatasan, betul? Tapi juga ikutlah memikirkan keberlangsungannya. Peduli itu sifatnya iman subur. Bahasa Qur'annya sakhawatul anfus. Jiwa yang peduli, jiwa yang loman, responsif. Ngaji niku toleh ilmu, tapi sing dileh Gusti Allah bukan ilmunya, prakteke ilmu. Aku memang iling ngaji hikam pagi ini bahas masalah ketika punya asumsi anggapan setelah hilangnya satu keburukan tadi ya, maka kita punya keyakinan bisa melakukan kebaikan, maka selamanya kamu tidak akan bisa melakukan kebaikan karena sifat buruk dan baik selalu beriringan terus. Mang, selama kamu punya anggapan nanti saja kalau aku sudah tidak sibuk, aku akan bisa melakukan kebaikan yang banyak. Selamanya kamu akan ketemu sibuk. Gak sibuk nyambut gawe, sibuk ngeramut loh. Makanya kalau eling lan apa niku Ustaz ngeteraken putu sekolah biyen ngeterno ibuke, bapake saya ngeterno. Lho ngene sik terus nemane. Putune kawin duwe anak ngeterno buyute sampai kapanpun tetep. Karena itu jangan berbuat baik ketika punya anggapan setelah kesibukannya selesai. Selama masih hidup tidak akan pernah bisa menghindar dari kesibukan. Ono gak kesibukan golek duit, kesibukan atine diontang-anting oleh nafsu dhewe. Semoga umur tambah tua, ilmunya tambah, hikmahnya bertambah. Diiringi harapan semoga Allah menetapkan kita bisa, yaitu memilah masalah mana yang itu memang harus dijadikan masalah, mana itu yang tidak perlu lama-lama jadi masalah.
Yaj'al lahu makhraja. Kuncinya ittaqillah. Kalau kepingin keluar dari masalah, tingkatkanlah takwanya kepada Allah. Menurut suatu referensi di dalam kitab tasawuf Sabilus Salikin, tingkatan orang bertakwa kepada Allah itu ada 3 tangga. Nah, ini ilmu ngeten iki. Tingkat pertama takwanya orang awam. Bertakwa dengan modalnya lesan. Jadi tiang niki diparingi gak bisu sing sok ngomong, iki iso dadi takwa nih. Senengane wiritan, zikir, maca Quran, pokoknya api-api tok lesane. Tingkat takwanya kedua orang berilmu, yaitu organ tubuh akan berjalan di jalan Allah. Moto digawe delok ayatnya Allah, kuping gawe ngrungokno, tangan digawe semua organ tubuh, pikiran digawe mikirna ayatnya Allah. Tingkat yang ketiga, tingkat takwanya orang yang makrifat kepada Allah. Hatinya ingin dan selalu usul kepada Allah. Iki hikam nyambung terus. Neng kantor nyambung Allah, neng rumah nyambung Allah, kumpul keluarga nyambung Allah, kumpul masyarakat nyambung Allah terus. Kata kuncinya cuma satu, zikrullah. Makanya ibadah apa saja itu ada syariatnya, waktunya dan tempatnya. Kecuali satu, zikir. Gak ono waktunya, tempatnya. Lah kene Ustaz enten majelisan. Loh, itu kan satu sistem untuk dakwah. Majelis zikir. Wong kumpul maca kalimat thayyibah bareng-bareng. Angkat nggih. Tetapi perintahnya bukan nek maca kalimat thayyibah ngentenono kumpul. Makanya ada namanya zikir jawareh, ada zikir siri. Nek jaware kadangkala muncul dakwah semangat bareng-bareng muni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Saya ini cara saya dakwah di era pandemi ini gak mengandalkan ngaji langsung ini. Terlalu terbatas menggunakan instrumen namanya IT sehingga ngaji online. Saya itu kalau mengingatkan jamaah saya diantaranya melalui nomor HP atau WA itu jam 3 malam kulo kirimi zikir. Ono zikir sholawat menyentuh hati. Niku kulo dibual sampai uangnya. Ustaz saya terenyuh terharu. Jam 3 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini YouTube ini kuat banget. Tadi YouTube ini minangka segara ngoten. Tolek iwak ya oleh, tolek teletong ya. Lha kari gelem tolek apa enak ngono. Ana zikir-zikir, nasihati ulama-ulama sepuh, muenter kabeh. Wong gendaan ya ono. Jadi macam-macam. Ono sing dakwah modele melecehkan agama, ngeri TikTok ini. Tak adalah ya apa ini. Memang tujuannya menghibur, tetapi sisi lain ada sesuatu yang direndahkan. Makanya apa sih fungsinya seni di dalam dakwah? Seni itu bukan natijah, hanya sebagai wasilah, hanya peran kendaraan. Ngaji ustadznya kok adik muni lagu-lagu supaya jamaahnya gak ngantuk. Lah kok saking senenge ngaji kok lagu-lagu sampai hilang materi ini guyu terus sesuai ngaji nih. Ya, makanya antara metode dan natijah ini ada bias. Mudah-mudahan sampean tetap bisa memilah mana itu esensinya, mana itu hanya serpian-serpiannya saja. Pun cekap Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiq li amalan maqbula
rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma ana haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa anal batila batila warzuqna jinaba. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min nadama innaka sami'u du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.